Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas manajemen perubahan lingkungan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alna Al-Ghifari dengan NIM 11012400053. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, kita langsung ke videonya saja. Definisi analisis lingkungan menurut Jok dan Gluck. Analisis lingkungan adalah analisis untuk menemukan peluang dan ancaman yang mempunyai arti penting bagi perusahaan di masa yang akan datang, yang juga meliputi upaya penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada waktu sekarang atau yang mungkin berkembang. Tantangan global, keterbatasan sumber daya, banyak organisasi menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga kerja yang terampil, dan sumber daya lainnya. Dalam menghadapi perubahan keterbatasan ini dapat menjadi penghalang untuk implementasi perubahan yang efektif. Pentingnya perubahan menjaga relevansi organisasi perubahan untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Tanpa perubahan yang tepat, organisasi dapat kehilangan relevansi dan tertinggal oleh pesaing. Berikutnya ada analisis lingkungan. Jok dan Gluck mengemukakan pentingnya analisis lingkungan, yaitu analisis lingkungan memberikan kesempatan pada perencana strategis untuk mengantisipasi peluang dan membuat rencana untuk melakukan tanggapan pilihan terhadap peluang ini, membantu perencana strategis untuk mengembangkan sistem peringatan dini untuk menghindari ancaman atau mengembangkan strategi yang dapat mengubah ancaman menjadi keuntungan organisasi. Berikutnya ada perencanaan strategi yang memiliki visi dan tujuan, menetapkan arah jangka panjang, menyelaraskan dengan misi organisasi, mempertimbangkan aspek lingkungan, mengintegrasikan keberlanjutan, menetapkan target terukur, melibatkan seluruh kepentingan pemangku, mengevaluasi secara berkala fleksibel terhadap perubahan, mendorong inovasi berkelanjutan, membantu lingkungan budaya ramah. Ada dua strategi, yaitu strategi adaptasi dan mitigasi. Strategi adaptasi, pengembangan teknologi ramah lingkungan, mengadopsi atau mengembangkan teknologi yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pengelolaan limbah dan proses produksi yang lebih bersih. Strategi mitigasi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan yang berkelanjutan bertujuan untuk memastikan sumber daya alam digunakan secara efisien tanpa merusak kemampuan ekosistem untuk memperbarui diri. Berikutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Berikutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal ini juga mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja dari sebuah organisasi. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam lingkungan internal tersebut meliputi pekerja, dewan, komisaris, dan pemegang saham. Lingkungan umum perusahaan industri. Lingkungan umum merupakan lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi, dan hampir semua organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Komponen-komponen dari lingkungan umum tersebut meliputi demograf, ekonomi alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dapat saling menggantikan dalam lingkungan persaingan. Perusahaan ini saling mempengaruhi. Biasanya industri mencakup kekayaan bauran dari strategi-strategi kompetitif yang digunakan perusahaan untuk memperoleh daya saing strategis dan lama di atas rata-rata. Berikutnya ada manajemen sumber daya. Yang pertama ada
optimalisasi yang terdiri dari audit sumber daya, efisiensi penggunaan, dan daur ulang. Lalu ada keberlanjutan yang terdiri dari prinsip 3R, rantai pasok hijau, desain ramah lingkungan, dan berikutnya ada inovasi yang terdiri dari teknologi bersih, bahan alternatif, proses hemat energi. Selanjutnya pengukuran dan evaluasi, indikator kinerja lingkungan, emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, penggunaan air, pengelolaan limbah, monitoring dan pelaporan, sistem pemantauan, real time pelaporan berkala, transparansi data, audit lingkungan. Berikutnya ada evaluasi program yang terdiri dari analisis efektivitas, perbaikan berkelanjutan, benchmarking, umpan balik, dan umpan balik stakeholder. Jadi kesimpulannya, manajemen perubahan lingkungan adalah proses strategis yang bertujuan untuk mengadaptasi dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap bisnis, masyarakat, dan ekosistem. Perubahan lingkungan yang dimaksud perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, pencemaran, serta perubahan regulasi dan kebijakan lingkungan. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in a bed.